Hai, selamat malam semuanya teman-teman YB. Hari Rabu malam, hari ini tanggal 20 Agustus 2025. Apa kabar? Hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Make Your Own Stock Multiverse, di mana kita akan membahas mengenai bagaimana memilih saham berdasarkan risk profile dari tiap investor. Kita juga akan membahas beda style dari swing, scalping, dan juga investasi, karena itu akan bisa menentukan perbedaan pilihan saham kita juga. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa yang sudah bergabung. Selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Johan dari YB Padang. Nanti untuk teman-teman semuanya yang mau nanya terkait dengan topik kita malam hari ini, bisa langsung aja ya tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Selamat malam untuk yang baru bergabung. Kita sambil menunggu yang lain terlebih dahulu. Malam hari ini kita akan membahas mengenai Make Your Own Stock Multiverse, di mana kita akan belajar salah satunya adalah mengenai bagaimana memilih saham berdasarkan risk profile dari masing-masing karakter kita, karena kayaknya tiap orang juga punya caranya masing-masing, punya stylenya masing-masing juga ya. Oke, saya akan coba invite Pak Johan untuk bisa bergabung. Selamat malam Pak Johan. Malam. Ini belum berubah ya, Pak? Ya, kameranya mungkin bisa ya diputar dulu arahnya. Kalau error saya bisa invite ulang Pak. Iya, kayaknya hang. Oke, Pak Johan boleh live dulu. Oke, saya akan kembali coba invite Pak Johan untuk bisa bergabung karena tadi ada sedikit error ya di technicalnya. Nah, Selamat udah. malam. Malam, Lady. Nah, Oke, ini udah oke. suaranya aman Pak? Teman? Bisa terdengar dengan jelas ya? Ya, Oke. Pak Johan gimana nih kabarnya hari ini? baik, Lady. Kabar Cerah. ISG kita juga gimana? Iya, seperti ya, kita cerah ya. Hijau pekat. Lumayan hijau hari ini ya. Naik 1% ya. Kayak besok bisa balik ke 8.000 lagi. Nah, Kembali bahkan ke nanti, angka ya, 8.000 untuk merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Karena betul. identik dengan angka 80 katanya. Ya, betul. Jadi, mudah-mudahan nanti balik lagi ke angka 8 ribuan ya. Biar kita semua pada happy. Nah, itu nanti kan pengaruh ke pemilihan saham lagi kan. Banyak sih teman-teman ISG udah naik tinggi, nah portonya ada pada bertumbuh apa belum gitu ya. Nah, biasanya itu ada di perbedaan di cara pilih sahamnya gitu. Kenapa sih saham kita ISG naik tinggi tapi saham kita di situ-situ aja gitu. Nah, kenapa portofolio kita nggak bertumbuh? Nah, itu biasanya Ya, karena ada salah dalam pemilihan sahamnya ya gitu. malam hari ini kita akan belajar berdasarkan tadi yang sudah Pak Johan sebutkan. Kita akan belajar bagaimana memilih saham karena tiap orang tuh punya caranya masing-masing. Makanya malam hari ini topiknya adalah make your own stock multiverse, karena memang kebanyakan orang-orang memilih saham itu berdasarkan rekomendasi dari influencer, kemudian dari rekomendasi teman-temannya, dari FOMO-nya juga. Jadi gimana nih Pak, supaya kita sebagai investor atau mungkin sebagai trader yang mungkin baru mulai mencoba dunia saham ini, supaya kita nggak cuman ikut-ikut rekomendasi atau cuman ikut FOMO doang, itu gimana nih? Ya, jadi kalau kita lihat ya, emang rata-rata kebanyakan orang, apalagi pemula ya, pasti Mhm. pertama kali ikut beli saham itu karena
pengaruh ikutan teman. Teman suruh beli saham ini, saham A, kita beli. Atau apalagi sekarang di media sosial kan gampang sekali ya kita influencer-influencer yang membagikan mention satu saham gitu. Nah, padahal saham itu mungkin belum tentu cocok buat kita gitu. Nah, atau mungkin ketika teman kita merekomendasikan saham, dia udah lebih dulu beli di harga bawah gitu. Sementara kita udah terlanjur belinya di harga agak tinggi gitu ya. Atau mungkin dia juga style-nya beda dengan kita gitu. Karena tiap orang kan punya risk profile beda-beda ya. Jadi maka kita nggak bisa langsung menelan mentah-mentah apa yang direkomendasikan oleh teman-teman kita atau oleh orang di sekitar kita gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau semua saham itu baik untuk semua orang, atau ada satu saham yang baik untuk semua orang, itu benar atau enggak tuh, Pak? Ya, sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar, ya nggak sepenuhnya salah juga gitu ya. Jadi kalau kita bicara misalnya saham ini bagus gitu ya, apakah saham ini bagus buat semua orang ya? Mungkin untuk long term, jangka panjang ya bagus gitu ya, kayak misal BCA. Apakah BCA bagus? Ya pasti kita semua setuju BCA bagus, tapi untuk jangka panjang gitu. Tapi kalau buat yang bisa buat trading misalnya, apakah BCA cocok di trading kan? Pasti kalau yang sukanya trading, scalper, pasti biasanya nggak cocok buat scalper gitu, karena pergerakan terlalu lambat gitu. Jadi itu balik lagi ke kita punya style kita gitu. Tapi in the long term ya, dalam jangka panjang, saham yang bagus ya pasti mestinya bagus buat semua orang, karena saham yang bagus pasti dia akan ada pertumbuhan ya. Pasti akan naik mengikuti fundamental dia gitu. Nah pasti semua orang yang di saham pasti inginnya portofolio dia tumbuh gitu ya, profit gitu. Tapi itu untuk jangka panjang, tapi untuk jangka pendek, nah itu kan masih belum belum bisa untuk satu saham itu bisa mengikuti kemauan kita seperti apa gitu. Oke, jadi untuk jangka panjang, saham yang bagus itu ya bagus untuk semua orang. Tapi untuk jangka pendek, tiap orang tuh cocok-cocokan lah ya Pak, tergantung stylenya masing-masing gitu ya. Nah, Ya kalau betul. ngomongin tentang cocok-cocokan nih Pak, itu kayaknya kita juga perlu tahu bahwa ada risk profile ya. Bener ya Pak? Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak risk profile-nya seperti apa? Mungkin biar teman-teman tahu juga bahwa dalam apapun sebenarnya ada risikonya. Dan kali ini kalau di dunia saham itu ada risk profile-nya, ada risiko profile-nya. Ya, jadi risk profile itu biasanya ada tiga ya. Yang pertama konservatif. Ya Mhm. konservatif ini biasanya lebih tidak mau menanggung risiko gitu. Jadi kemampuan menanggung risikonya kecil gitu. Jadi itu masalah konservatif. Safety Kemudian first gitu ya. ya safety first, lebih mengutamakan keamanan ya, lebih safe. Jadi risk tolerance-nya kecil. Nah yang kedua itu yang namanya agresif. Ya, agresif itu Oke. ya sangat high risk ya. Dia berani ngambil risiko yang tinggi ya. Dia berani eh, mengejar high return, tapi juga bisa bersedia menerima risiko lebih besar juga. Nah itu yang agresif. Nah Risk yang di taker ya. tengah-tengah ya risk taker. Nah yang di tengah-tengah itu namanya moderate. Jadi moderate ini ya tengah-tengah lah, dibilang konservatif sekali enggak, ya berani 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 amat enggak. Jadi dia berada di tengah-tengah seperti itu. Yang penting Mhm. cuan ya Pak ya. Yang penting cuan dengan risiko yang bisa dia terima gitu. Oke. Nah, tapi gimana nih Pak caranya kita tahu karakter kita atau tipe kita yang mana dari tiga tipe itu tadi yang konservatif, dari yang agresif sama yang moderat itu apa nih yang membuat kita bisa tahu karakter kita kayaknya yang ini deh. Karena mungkin misalnya karakter saya itu kayaknya ya kalau saya menilai diri saya sendiri kayaknya staker. Tapi ternyata waktu saya main saham saya nggak seberani itu. Kan bisa juga seperti itu ya Pak ya. Ya, Nah, itu jadi cara tahunya sebenarnya gimana tuh? ya biasanya kita bisa tahu dari pengalaman kita. Jadi sederhananya gini, saya kasih satu pertanyaan misalnya ya. Misalnya kita beli saham 10 juta ya. Dalam satu minggu dia udah turun 10%. Jadi sisa uang kita 9 juta. Nah, kira-kira Lady apa yang dilakukan? Apakah jual ya? Kita jual dulu, batasi kerugian, atau yang kedua lihat dulu perkembangannya, mana tahu mungkin dia bisa balik rebound lagi, atau yang ketiga nambah beli gitu. Ini kemumpung nih lagi murah nih, beli lagi gitu. Nah, kira-kira yang mana? Mungkin teman-teman juga boleh bantu jawab ya.
Ya, boleh banget nih kalau teman-teman pengen berpartisipasi juga. Pertanyaan dari Pak Johan tadi, kalau Ya. misalnya sudah join gitu ya, sudah beli sesuatu, terus ternyata Hmm. rugi, ada ruginya, berapa persen tadi Pak? 10%. 10% ruginya, jadi dari Hmm. 10 juta jadi 9 9 juta. juta. 9 juta, Hmm. kira-kira apa nih yang akan teman-teman lakukan? Apakah yang pertama langsung dijual Jual. ya Pak ya? Jual. Yang kedua, dilihat dulu perkembangannya seperti apa, atau yang ketiga malah takut beli gitu ya? Tambah beli. Yang ketiga tambah beli. Oh, tambah beli, sorry. Malah Ya, tambah mumpung beli harga, ya. ya, Karena mumpung harga mumpung harga murah. murah. Hmm. Kayaknya Ya, kalau saya yang kedua kayaknya ya. Karena kedua. kayaknya ya. Kayaknya saya tipikal orang yang cukup melihat data. Tapi saya tuh ada takutnya juga sebenarnya. Jadi Nah, kayak misalnya nih datanya kayak gini gitu ya. Saya untuk risk taker terutama deh karena financial ya. Mungkin karena saya juga kerjanya bukan dari yang golden hmm. spoon tiba-tiba udah punya Hmm. harta warisan yang banyak gitu ya. Iya. Jadi kerja apa kalau mau invest kan dari hasil kerja keras sendiri tuh. Jadi untuk ngeluarin uang itu mikir gitu. Jadi Hmm. ngelihat data tapi untuk melakukan atau mengambil sebuah keputusan tuh mikir banget. Berarti nomor dua ya. Ya. Berarti yang nomor dua kalau Ya. saya. Nah, kalau nomor dua itu berarti tergolong nama moderat. Berarti berani Hmm. ngambil resiko, tapi juga ada pertimbangannya gitu. Nah, itu biasa moderat. Jadi dari yang situ Oh, biasanya kita bisa tahu dari aktivitas kita, dari psikologi kita. Jadi misalnya baru turun dikit kita udah cemas, udah deg-degan, tiap bentar tanya kiri kanan, ini sahamnya aman nggak ya? Besok tanya lagi, ini aman nggak ya? Kalau itu berarti kita nggak siap ngambil resiko, berarti kita termasuk yang konservatif gitu. Tapi kalau ini kita kalau Pak tenang, Nanang Iwan, kenapa sorry Pak? ya tapi kalau kita tenang-tenang aja, bisa ngambil keputusan, bisa apa, nah itu mungkin moderat atau agresif. Kalau agresif kan dia malah tambah beli, wah ini murah gitu teman, ya dia bisa tambah beli lagi gitu. Seperti itu. Oke, ini kalau Pak Nanang Iwan, Hmm. beliau bilang kalau saya tergantung perusahaannya. Kalau bagus, Hmm. ya di up katanya, di average up katanya. Hmm. Average down berarti bukan average up, karena kan hari harga lagi turun. Iya, harga lagi. Jadi average down ya. Ya, Oke. berarti itu masuk risk taker juga berarti kan. Oke. Nah, Pak, tapi ada nggak sih kayak Hmm. apa ya? Oke nih, misalnya saya kayak udah tahu nih ya, kayaknya tadi kayak Pak Johan bilang, kayaknya kalau Lady ini tipikalnya yang moderat gitu. Oke, saya coba dengan sistem yang moderat gitu. Nah, tapi ada nggak sih alarm atau tanda kalau misalnya pilihan saham yang saya ambil berdasarkan style yang saya pikir itu benar untuk saya, ternyata salah gitu. Ada alarmnya nggak? Hmm. Kalau ada alarmnya itu seperti apa? Supaya nggak sampai eh, parah banget gitu salahnya. Hmm. Kalau ternyata pilihan saham saya itu tidak sesuai dengan risk profile saya. Nah, biasanya ketika alarm itu adalah reaksi dari tubuh kita sendiri ya, psikologis kita. Jadi tubuh kita itu akan memberikan sinyal-sinyal. Jadi ketika kita Hmm, mulai gelisah, mulai nggak nyaman, ketika lihat sahamnya turun-turun terus, nah, berarti ada yang salah dengan pilihan saham kita gitu. Ada yang salah dengan risk profile yang kita pilih gitu. Saham yang kita pilih itu udah turun melebihi titik kenyamanan kita gitu. Sehingga ketika dia udah turun melebihi level yang kita batasi, nah itu berarti kita ada salah. Berarti ini levelnya udah lebih dari yang seharusnya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya 10% ya dia masih tenang gitu. Tahu dia udah 20% udah gelisah. Nah, berarti kan batasnya adalah 10 sampai 15% gitu. Dia lewat dari situ, itulah ada alarm berarti kita hanya bisa mampu menerima 10 sampai 15%. Seperti itu. Hmm. oh, lebih dari itu nggak bisa tidur tuh Pak kayaknya. Iya, Tapi tapi kalau misalnya 20% pun masih tenang-tenang, oh, berarti saya ini termasuk yang risk taker gitu. Berarti saya eh, belum ada yang dikhawatirkan seperti itu. Hmm. oke, tapi Pak Johan sendiri pernah nggak Pak main saham terus sampai nggak bisa tidur gitu karena kepikiran? Nggak pernah sih. Berarti Pak Johan tipikal yang ini ya, apa high risk ya, risk taker ya? Moderat saya moderat sih. Oh Dibilang moderat. risk taker kali nggak, karena pasti ada udah diperhitungkan kan. Kira-kira ini ya. Tapi kita bisa let go ya ketika kita salah.
ya udah kita cut loss atau kita ambil nunggu lihat, ya kita emang udah persiapkan segala sesuatu. Jadi selain tipe profil tadi, ya kita juga harus siapin mental kita sih. Jadi sehingga ketika kita loss, ketika harga saham lagi turun, ya kita bisa eh, tidurnya tenang gitu, jangan sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu. Wah, berarti Pak Jo ini tipe orang yang tenang ya. Yang kayaknya kalau ngadepin masalah tuh bisa masih ngerasa damai gitu. Iya. Heeh. Nah, Wah, luar emang gitu biasa sih. loh Nah, Pak. Oke, Pak, ini selain risk profile gitu ya, kan juga ada style yang lain, kayak style investor jangka panjang, kemudian ada style swing trader, ada juga scalper gitu ya. Nah, kalau misalnya dari tiga style yang ini, itu perbedaan fundamental yang terlihat itu apa aja? ya. Kalau dari scalper ya pasti dia nggak liatin saham ini fundamentalnya seperti apa, bagus nggak, labanya berapa, nggak. Kalau scalper pasti dia akan lihat likuiditasnya seperti apa, saham ini liquid apa enggak, kemudian ada volatilitasnya nggak gitu. Sehingga dia pasti akan cenderung seperti itu. Kemudian kalau apa trader ya, trader mid swing trader gitu, nah pasti dia akan cari momentum gitu. Dia cari saham ini lagi momentum, lagi uptrend nggak, atau lagi downtrend gitu. Pasti dia akan cari saham-saham yang bergerak dalam uptrend. Dia cari momentumnya, cari ada story apa yang di belakangnya gitu, ada cerita apa yang membuat saham ini bergerak naik gitu. Kayak misalnya kemarin, oh saham Pak PP mau masuk MSCI, nah itu kan ada story-nya, ada momentumnya. Nah itu biasanya para swing trader pasti akan cari berita-berita atau momentum seperti itu gitu. Sementara kalau fundamental ya pasti lebih dalam lagi ya lihatnya. Baru akan dilihat ini perusahaan ini bagus nggak kinerjanya, prospeknya gimana, jangka panjang, kemudian ada sahamnya apa enggak, ada bond apa dividennya apa enggak gitu. Nah jadi itu sih tiga tiga hal yang membedakan antara seorang eh, fundamental investor swing sama scalper dalam memilih saham dia gitu. Oke, dari tiga karakter ini atau tiga style ini mungkin nggak kok kalau orang itu punya dua style? Atau misalnya nih, untuk saham ini, misalnya untuk blue chip dia perbankan, BBCA misalnya, saya memilih menjadi seorang investor jangka panjang. Tapi untuk saham yang lain yang mungkin volatilitasnya tinggi, saya main yang swing trader misalnya. Is it possible atau satu orang bisa kan stuck dengan satu style aja? Sangat possible sih, sangat possible. Jadi kita bisa sambil invest, kita pilih untuk jadi seorang investor untuk jangka panjang, sambil kita juga bisa milih saham-saham lain yang buat di tradingkan buat swing gitu. Atau ada juga orang yang mainnya nggak suka jangka panjang, tapi dia ngambil mid term, ambil sesekali dia scalping kalau ada yang menarik atau ada apa, itu sih bisa gitu. Tapi kalau yang seorang investor ke scalper itu agak jarang ya. Itu karena itu terlalu jauh dia punya psikologisnya terlalu jauh. Jadi dari seorang konservatif tiba-tiba bisa memilih jadi risk taker, ya itu agak susah digabungkan gitu. Tapi kalau misalnya konservatif ke moderat bisa. Dari moderat ke risk taker agresif itu bisa gitu. Oke, jadi ternyata gitu ya, Pak. Satu orang memungkinkan gitu ya. Tapi kalau dari Mhm. investor ke scalping mungkin agak susah ya, atau ke Iya. swing trader agak susah gitu ya. Mhm. Oke, oke. Nah, tapi kalau misalnya mau ngomongin tentang langkah praktisnya nih ya, Pak. Gimana caranya kita sebagai pemain saham yang mungkin masih baru ngebangun watchlist kita, baru membangun stok multiverse-nya kita. Itu ada tools nggak atau mungkin ada aplikasi atau mungkin ada cara tertentu supaya bisa membantu proses ini supaya lebih mudah gitu. Ya, kalau kita misal baru-baru awal ya, misalnya ya kita bisa pilih kita mau konservatif nih misalnya. Ya kita tuh cari saham-saham yang tidak terlalu banyak fluktuasinya, tidak terlalu fluktuatif. Kemudian juga cari saham yang fundamentalnya solid. Nah itu pasti bisa kita screening kan. Bisa screening ke saham LQ45. Nah itu kita bisa pakai toolsnya bisa kayak di RTI bisa, kita bisa pakai TradingView juga bisa. Nah itu kan secara gratis ya. Nah itu kita bisa filter sahamnya apa-apa aja.
Nanti dari review Pak itu kan bisa kita filter lagi perbankannya apa aja, misalnya empat big bank, kemudian dari komoditi apa gitu, kemudian dari yang dividen tuh apa-apa aja, misalnya kayak Adaro, ITMG, TBA, nah itu kan rata yang big cap ya gitu ya, yang lebih safe gitu. Sementara kalau kita misalnya ke apa swing trader, nah tentu kita akan pilih saham-saham yang lagi ada momentum. Misalkan sekarang momentumnya saham 4PP lah ya, kita akan fokus saham-saham yang related dengan 4PP, atau misal mungkin nanti atau yang terbaru ya sekarang ini, eh, momentumnya kemarin kan mau berita suku bunga ya, hari ini kan Bank BI rate kan turun kan jadi 5%. Nah, berarti momentumnya kita mencari saham-saham yang diuntungkan dengan penurunan suku bunga ini. Salah satunya kayak perbankan dengan properti gitu. Jadi seorang multi apa swing trader pasti dia akan fokus ke saham-saham yang perbankan sama properti. Jadi kita nggak liatin dulu tuh saham apa saham PP misalnya, kita nggak lihat dulu saham batu bara, kita nggak lihat dulu saham oilan, itu kita nggak lihat dulu gitu. Jadi kita fokus ke misal dua dua sektor itu aja gitu. Nah, kalau scalping juga apalagi kan, scalping ya berarti dia cari nih saham apa nih yang hari ini lagi rame misalnya. Oh, lagi rame misalnya ada saham eh ke apa BPT misalnya. Hari ini lagi rame. Ada BKSL, atau kemarin ada ASLC, kemarin tiba-tiba naik APR. Nah, pasti scalper akan cari saham-saham yang volatilitasnya cukup tinggi seperti itu gitu. Hmm. Oke, ini ada yang komen nih Pak dari Sang Made Arif Santosa. Hmm. RTI dan TradingView nggak gratis lagi katanya. Ya, RTI sekarang sudah premium ya. Tapi TradingView masih ada yang gratisannya, masih ada ya. Cuma emang terbatas gitu. Tapi mestinya sih masih bisa lah buat membantu kita memfilter ya. Eh, Oke, ini untuk hmm. kalau misalnya teman-teman ada mau nanya, ada pertanyaan yang terkait dengan topik pembicaraan kita malam hari ini mengenai make your own stock multiverse, bisa langsung aja ya tulis pertanyaan di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Oke Pak, jadi kalau mungkin bisa di sum up sedikit gitu ya mengenai topik kita yaitu make your own stock multiverse, di mana kita bisa membuat stock multiverse kita sendiri. Berarti yang perlu kita lihat pertama adalah risk profile kita. Apakah kita tuh agresif, apakah kita itu konservatif ataukah moderat. Hmm. Kemudian setelah kita tahu caranya kita, karakternya kita tuh seperti apa, baru kita cari tahu lagi. Kita ini tipikal orang yang investor kah yang untuk jangka panjang, apakah swing trader, apakah scalper, gitu ya. Ya, betul. Karena dua cara ini atau dua karakter ini itu akan menentukan bagaimana kita memilih saham, gitu ya, Ya. yang cocok Hmm. untuk kita sehingga kita kalau main saham tuh nggak sampai gila gitu. Gitu. Oke Pak, ini kalau mungkin saya mau nanya juga gitu ya, kalau kita sudah tahu cara kita tuh seperti apa, maksudnya risk profile kita seperti apa, kita tuh apakah juga investor, apakah trader gitu, dan kita sudah punya stok multiverse kita sendiri, nah itu berapa lama jangka waktunya untuk kita bisa mereview, mengevaluasi stock watchlist kita? Ya. Jadi kalau kita seorang scalper ya itu, jadi semakin agresivitas itu berarti kita mesti selalu update setiap hari gitu, kayak scalper ya pasti dia akan update tiap hari gitu, hari ini apa, besok apa, itu pasti akan berbeda-beda gitu, karena saham itu tiap hari mainnya beda-beda, walaupun mungkin ada yang main saham A bisa main 2-3 hari gitu, saham B mungkin juga besok gantian lagi saham B, itu selanjutnya. Tapi kalau kita misalnya swing trader misalnya, nah itu mungkin cukup seminggu sekali atau 1 bulan sekali gitu ya. Nah, itu sesuai dengan momentumnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin saham 4PT kan, nah itu momentumnya MSCI, itu mungkin sekitar 1 mingguan. Kemudian ganti grup saham apa grupnya Lipo kemarin yang lagi manggung. Kemudian sekarang ganti lagi banking sama properti karena sektor apa BI rate turun. Nah, berarti kan itu kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu gitu. Sementara kalau investor, kalau kita jangka panjang, konservatif ya berarti kita cuma perlu mereview
minimal per 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi kita lihat ada perubahan nggak dalam kinerja dia, laporan keuangan dia, nah atau ada tren apa yang berganti seperti apa gitu. Mungkin ada penurunan penjualan atau ada peningkatan atau ada corporation apa gitu, gitu sih. Oke. Itu caranya kita untuk bisa mereview berapa lama gitu ya dari stock watchlist kita. Tapi Pak, kalau misalnya mungkin saya boleh nanya juga, tadi kan Pak Johan bilang kalau Pak Johan ini tipikal orang yang risk profile-nya itu moderat. Nah, tapi kalau Hmm. misalnya untuk investor, tipenya ya, apakah investor, apakah scalper, apakah swing trader, Pak Johan yang mana? Swing, Yang swing trader ya? ya, Oke, swing. nah kalau mungkin kan sekarang Pak Johan karena sudah lama juga gitu ya, sudah lama berkecimpung di dunia saham ini, jadi tahu nih karakternya tuh yang swing trader gitu. Tapi waktu awal-awal Hmm. mencoba dunia saham ini, pernah nggak ngerasa apa ternyata salah menilai karakternya? Hmm. Pernah. Jadi kalau seorang pemula itu mestinya emang harus coba semuanya ya, harus Oh, coba oke. biar tahu gitu. Jadi dari situ kita akan tahu kita nyamannya di mana gitu. Jadi gitu. Jadi kayak misalnya saya coba invest satu saham ya, gitu ya. Kalau saya tahu. Nah, saya tuh nggak sabar gitu. Maksudnya nggak tahan lihat kelamaan nih sahamnya nggak gerak gitu. Ataupun kalau udah gerak pun pengennya jualan atau apa. Jadi nggak cocok gitu. Saya pikir ini ketika saham ini turun pun saya pikir udah saya mau invest gitu ya. Ya udah, tapi ternyata investasi saya itu gagal gitu. Kok malah tambah turun, malah ada kena pernah lagi di apa sahamnya kena blacklist, bukan blacklist, delisting gitu ya. Nah, jadi saya tahu kayak saya nggak cocok deh untuk jadi seorang investor gitu, karena mungkin saya juga nggak terlalu menguasai fundamental yang terlalu dalam-dalam kali gitu ya. Nah, sehingga saya pikir ya udah berarti saya cocoknya antara apa swing atau scalper. Nah, sebenarnya kalau scalper itu butuh waktu konsentrasi yang tinggi ya, konsentrasi yang tinggi. Sementara sehari-hari saya juga kadang-kadang kan harus meladenin di grup, meladenin nasabah, nanya ini itu gitu. Jadi kalau saya fokus buat trading saya sendiri, otomatis kan nasabah nggak teladenin dong gitu ya. Misalkan karena nasabah nanya kayak ini gimana gitu. Nah kita kan harus eh, apa pandu nasabah ya, harus kasih tahu, ngasih ngasih insight, ngasih rekomendasi. Nah seperti itu kalau kita scalper pasti kita akan sibuk dengan diri kita sendiri gitu. Nah kemudian kayak kadang-kadang juga kalau scalpernya kadang butuh cepat ya, kadang secara pribadi kan saya merasa gugup ya, gugup buat oh ini udah naik mau jual, kadang kan jadi gugup gitu. Berarti saya pikir oh saya nggak cocok jadi scalper ya. Maka yang paling cocok paling pasti adalah swing, di mana saya punya waktu buat memanage nasabah dan juga untuk saya sendiri gitu. Gitu sih. Tapi awal-awal butuh waktu berapa lama Pak untuk akhirnya menyadari, oh ternyata saya ini swing trader gitu, bukan scalper, bukan investor gitu. Hmm, Dan dalam prosesnya akhirnya mengetahui kalau Pak Johan itu adalah swing trader, itu pernah ngalamin rugi dalam tanda kutip ya, ruginya dulu karena kalau ngomong untung mah semua orang gampang ya terimanya, tapi kalau ngomong oke. rugi kan banyak orang yang nggak siap mentalnya. Nah itu Uh, butuh berapa, pertanyaannya adalah butuh waktu berapa lama untuk akhirnya Pak Johan mantep, oh iya kalau saya ini kayaknya moderat mainnya swing trader gitu, butuh waktu berapa lama Pak? setahun kali ada ya. Setahun kali Oke, ada. jadi Hmm. dalam tentang 1 tahun itu udah rugi berapa banyak Pak? Ya karena Range aja, jangan mulainya angka, mulai bukan angka pasti, range aja. dulu mulainya Banyak ya? kecil, jadi emang apa lossnya juga kecil dulu gitu ya. Uh, Oke. Jadi butuh waktu untuk mungkin teman-teman gini ya, yang mungkin baru bergabung juga, yang baru mencoba juga, mungkin kayak ini lama nggak ya belajarnya ya? Ini lama nggak ya tahu pastinya aku ini karakternya seperti apa gitu ya. Jadi itu kalau mungkin ini tidak bisa disamaratakan juga. Kalau mungkin Pak Johan butuh waktu 1 tahun, mungkin teman-teman lebih cepat bisa juga bisa karena mungkin di ya, zaman Pak Johan belajar saham mungkin tidak terlalu banyak ya, ya sumber informasinya. Tapi kalau sekarang kan sudah betul. too many information on Nah, social media, jadi betul. gampang banget ya. Betul. Dulu Pak kita ini malah nggak ngerti itu yang mana yang nama risk profile itu kita malah nggak tahu kita ini masuk konservatif kah, moderat kah, atau risk taker kita malah nggak tahu kan karena nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu gitu.
Ya Iya. taunya udah kita beli saham aja gitu. Nah, Oke, oke. Karena kalau sekarang justru sudah banyak mentornya ya Pak ya. Kalau dulu cari mentor susah banget ya katanya ya. betul. Jadi dulu kan informasi terbatas. Jadi proses pembelajaran tuh lebih lama gitu. Heeh, Iya, gitu. jadi kalau sekarang teman-teman cari mentor bisa langsung gabung di YB Sekuritas karena di YB Sekuritas juga sudah Betul. banyak tuh mentornya ya. Benar sekali. Pak, ini ada pertanyaan dari Anton M. Nabit nanyain dari mana kita mendapatkan informasi yang update kalau kita tuh seorang scalper. Ya mungkin dari pertama tadi Pak Johan udah bilang sebenarnya dari pengalaman ya semua harus dicoba dulu ya Pak ya. Heeh. Nah Oh tapi enggak, mungkin kalau ini mungkin ini dia tanya di mana sih kita dapat informasi kalau kita seorang scalper tuh, kalau kita jadi seorang scalper, kita mau cari sahamnya seperti apa gitu ya, gimana informasinya gitu. Ya pasti sih eh, komunitas ya. Yang pertama sih pasti komunitas. Karena teman-teman ya kalau yang udah di saham ini ya kita nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Pasti kita punya komunitas ya. Dari situ kita dapat informasi, ada berita A, berita B, berita C. Nah, itu gampang sekali kita akan tahu, oh ternyata nih saham ini lagi ada berita nih, lagi mau dinaikin atau ada isu apa. Nah, itulah maka pentingnya kita berada dalam sebuah komunitas, sebuah grup. Di mana pasti kita akan ada berita-berita yang selalu diupdate di grup gitu. Gitu sih. Kalau zaman sekarang sih udah gampang sih cari berita ya. ya. Tanya Chat tanya ChatGPT pun bisa gitu ya kan. Tinggal tanya ChatGPT apa sih saham apa yang lagi rame hari-hari ini atau minggu-minggu ini. Pasti dia bisa kasih list kita. Gampang sih, lebih gampang sekarang dibanding dulu. Kalau dulu kita emang susah sekali gitu untuk mencari saham itu. Berasa telat atau seperti apa gitu. Sehingga prosesnya juga akan lebih lama dibanding sekarang. Oke, Pak tadi tiba-tiba saya kepikir pertanyaan gitu ya. Kalau tadi kan Pak Johan bilang untuk mencari tahu kita tuh apakah investor, apakah swing trader, apakah itu scalper, kan memang harus dicoba semua. Tapi Hmm. mungkin nggak Pak ada kayak kalau di psikologi itu kan ada tes psikologi tuh untuk cari tahu oh Iya. kita kita tuh karakter seperti apa. Kalau di saham Hmm. ada nggak nih kayak semacam tes apa ngomongnya ya tes Ada. psikologi kali ya untuk Ada tahu ada. kuesioner, ada kuesioner ya. Ada kuesionernya Oh, juga. Bisa cari kok. Bisa cari di apa di Google bisa cari kok. Bikinkan atau ChatGPT juga bisa kok disuruh bikinkan dia kuesioner untuk menentukan risk profile kita konservatif, moderat atau risk taker. Nanti dia bisa bikinkan kita pertanyaan. Nanti kita bisa isi. Nah itu bisa menentukan kita ini kita berada di level yang mana, apakah konservatif, moderat atau agresif gitu. oke. Kalau dulu nanyanya semuanya ke Mbah Google, kalau sekarang ke ChatGPT ya. Iya, sekarang GPT lebih canggih. Pak, ini ada pertanyaan juga yang terkait dengan informasi nih ya. Ini dari Davsion Petrus nanyain, untuk membaca arah perubahan tren industri paling cepat sumbernya dari mana ya? Karena kalau dari berita media nasional, kayaknya selalu pasti sudah terlambat. Hmm, kalau saya sih kalau lihat tren industri paling cepat ya kita emang harus riset juga ya. Jadi selain kita baca berita, ya kita juga harus ada riset kita sendiri juga sih. Jadi kita bisa lihat kira-kira ini trennya mau kemana gitu. Kayak sekarang misalnya kan trennya mungkin ke arah EBT ya, energi terbarukan. Walaupun mungkin belum eh, se semaksimal itu gitu, belum terlalu wah gitu, terlalu signifikan dia punya perubahan dia, tapi pelan-pelan akan bergeser ke arah sana. Nah, tinggal kita mensinkronisasikan dengan berita-berita yang nanti akan muncul gitu. Tapi kalau kita lihat misalnya ya kita lihat APBN pemerintah dia anggarannya posnya di mana-mana aja. Kalau pas sekarang kan dan antara gitu ya. Nah kita bisa lihat di antara itu fokusnya kemana sih? Dia mau investasi ke mana sih? Nah kita bisa lihat berarti oh trennya berarti akan ke arah sini gitu. Kemudian juga kayak kemarin 2 minggu lah, 1 bulan yang lalu kali ya. Itu kan ada berita itu ya, ada kesempatan Indonesia dengan Uni Eropa tentang HEPA ya, HEPA PACEPA gitu. Tentang dia bisa ekspor sawit. Nah, itu kan memberikan katalis positif buat saham-saham sawit. Nah, kita lihat selama 1 bulan terakhir ini saham sawit kan udah bergerak naik gitu. Jadi dari hal itu kita bisa lihat dari baca berita, sambil kita juga menganalisa gitu.
Oke, Pak, mungkin terakhirnya pertanyaan dari saya. Pak Johan boleh dong dikasih nasihat untuk teman-teman yang mungkin baru belajar mengenai membuat stok multiverse ini, gimana sih caranya supaya lebih pede, supaya lebih mandiri juga dalam membangun stok multiverse ini, supaya nggak gampang goyah sama yang pom-pom-pom-pom itu juga. Ya, yang paling utama tentu pertama tuh kita harus tahu dulu kan risk profile tadi seperti kata Lady bilang ya. Kita tahu dulu risk profile kita seperti apa. Yang kedua ya kita harus berada di komunitas yang benar gitu. Jadi karena komunitas kan banyak ya sekarang ya. Gampang sekali kita berada dalam sebuah grup. Nah, kita benar-benar harus memfilter komunitas kita karena nggak semua komunitas itu membangun, nggak semua komunitas itu bisa membangun kita gitu. Nah, ada mungkin yang punya sering banyak kali apa narasi-narasi, sering ada dari member-member yang lain kadang-kadang juga berikan apa stok rekomendasi A, rekomendasi B, rekomendasi C gitu sehingga bikin kita jadi bingung kan atau mudah terbawa arus gitu. Nah, itulah maka kita perlu berada di sebuah komunitas yang benar. Nah, untungnya kan kalau kita di YB kan kita ada sebuah komunitas. Nah, kalau di YB udah pasti kita komunitas pasti fokus pada untuk kemajuan nasabah gitu ya. Karena kalau nasabah rugi kan kita juga pasti rugi kan nggak dapat omset nggak dapat trading kita. Nah pasti kita pengen yang terbaik buat nasabah kita gitu. Jadi dengan kalian bergabung di YB, kalian berada di komunitas yang tepat, udah pasti informasi yang kita berikan juga informasi yang bagus gitu ya, informasi yang bisa memfilter kalian dari hal-hal yang membahayakan trading kalian gitu. Nah, bahkan di tempat kita sendiri ya kalau di pasar kan kita juga ada table ya, table rekomendasi namanya. Itu pasti ada list saham-saham yang kita udah buat yang untuk membatasi supaya teman-teman nggak terlalu keluar jalur gitu. Mungkin fokus ke 10 sampai 15 saham aja seperti itu. Gitu. Bahkan kalau kayak di YB Pusat juga kan ada tiap hari dikasih rekomendasi 3 saham gitu. Nah, itu kan tujuannya juga untuk membantu supaya kita tetap stay fokus gitu, supaya nggak gampang uh, kemana-mana. Jadi fokusnya tetap di yang kita udah setting, yang kita udah pilihkan, sehingga teman-teman juga trading jadi bisa arah begitu. Oke, itu dia nasihat untuk teman-teman biar makin pede, makin mandiri juga, punya karakter yang lebih kuat lagi dalam bermain di dunia saham ini ya. Jadi malam hari ini kita belajar bukan cuma tentang stock multiverse, tapi kita juga belajar mengenal diri sendiri dulu ya sebelum terjun lebih dalam lagi gitu. Karena kalau kita nggak kenal dengan diri kita, takutnya malah kalau rugi tuh ruginya terlalu dalam, malah sakit hati banget gitu ya Pak ya. Iya, jadi kita salah mengambil posisi istilah ya. Jadi eh, kita orangnya konservatif gitu. Tahunya kita ketemu teman yang risk taker, dia ngerekomendasikan saham yang apa roller coaster yang naik turun kencang gitu. Sementara kita cuma sekedar ikut-ikutan. Nah, gitu ketika harga sahamnya turun anjlok kita yang panik gitu. Kita nggak tahu mau mesti ngapain. Sementara teman kita dia udah tahu dia mesti ngapain, dia udah siap menerima risiko seperti itu. Sementara kita yang konservatif kita nggak siap menerima. Nah, itu yang membuat kadang-kadang orang seringnya rugi di saham seperti itu. Eh, Taunya malah nyalain sahamnya nanti ya Pak. Atau malah mungkin nyalain sekuritasnya ya. iya kan dibilang, aduh saham judi, saham bahaya, banyak bikin rugi apa segala macam itu. Padahal ya pemilihan sahamnya nggak tepat atau dia nggak kenal risk profile dia sendiri gitu. Oke. Terima kasih banyak Pak Johan untuk waktunya malam hari ini. Kita jadi belajar banyak banget tentang diri kita, tentang karakter kita, tentang stock multiverse juga. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya ya. Ya, sama-sama di Terima kasih juga pastinya untuk teman-teman YB yang sudah bergabung di Juice You Up malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikutan ngobrol. Terima kasih banyak untuk waktunya. Akhir kata, saya Lady Leo pamit, Pak Johan juga pamit. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Halo.